Namaku Hadi. Aku tinggal di daerah Bandung Timur. Aku adalah salah satu mahasiswa di sebuah universitas swasta di kota Bandung. Ini adalah pengalaman yang kualami sekitar 1 tahun yang lalu, di mana saat itu aku dan teman kampusku sedang menginap di salah satu villa di daerah pegunungan di Bandung Timur. Villa ini bisa dibilang tidak terlalu besar. Ada 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ruang TV, dan ruang kumpul atau ruang keluarga. Semua dindingnya terbuat dari kayu, membuat suasana nyaman, hangat. Ditambah pemandangan sekelilingnya adalah pohon-pohon yang rindang, membuat tenang pikirku. Tapi memang villa ini bisa dibilang jauh dari mana-mana. Posisinya agak di pelosok dan berada di tengah-tengah hutan. Malam itu, waktu sudah menunjukkan sekitar jam 10 malam. Untuk menghabiskan waktu berlibur, kami bermain games bersama, sambil mengobrol santai dan membahas kegiatan untuk besok pagi. Kebetulan salah satu temanku membawa PlayStation saat itu. Sudah pasti, kami pun larut dalam permainan PS ketika itu. Di saat kita sedang asik bermain games, salah satu temanku mengajak taruhan, di mana yang kalah harus memasak dan menyiapkan makanan untuk semua yang ada di villa ini. Tentunya aku tidak mau kalah. Kami pun bertanding dengan sangat sengit. Ketika itu, kami bermain game bola. Singkat cerita, permainan pun selesai, dan akulah yang kalah dalam pertandingan itu. Mau tak mau, aku harus memasak untuk mereka karena itu taruhannya. Dapur di villa ini berada di bawah, dekat kamar mandi dan gudang. Aku pun berjalan sendiri menuju dapur, siap-siap untuk memasak. Sampai di dapur, jelas suasana sangat sepi. Ketika itu hampir tengah malam. Dari lorong itu terdengar samar suara teman-temanku yang sedang bermain PS. Sudahlah. Aku pun mulai mencari bahan-bahan makanan yang sudah dibeli siang tadi dan mulai memasak. Sambil memasak, aku sedikit bersenandung dan bernyanyi-nyanyi.
Aku seperti mendengar sesuatu. Dan suara siapa tuh? Aku mendengar seperti ada suara perempuan yang sedang bersenandung. Refleks aku langsung melihat ke sekitar. Iya. Masih terdengar suara perempuan yang sedang bersenandung. Aku berpikir itu mungkin teman-temanku yang sedang menjailiku. Guys, udah deh. Nyesek banget. Bukannya bantuin malah nakut-nakutin. Cuma nakut-nakutin. Gak takut gua. Woi. Aku pun sedikit teriak. Hingga salah satu temanku yang sedang berada di ruang TV langsung mendatangiku. Dia bilang, kenapa aku berteriak-teriak? Karena dari sana tidak terdengar. Enggak, tadi gue bilang ke anak-anak tuh, bilangin juga deh, jangan pada jahil. Masih untung gue masakin juga. Hah, dari sana. Gitu ucapku kesal pada temanku Samsul. Dia pun langsung kembali lagi. Tak lama, aku pun selesai memasak. Aku langsung memanggil teman-temanku yang sedang bermain PS untuk segera turun ke dapur dan mulai makan bersama. Satu persatu temanku pun terlihat turun dari tangga dan langsung mengambil makanannya. Tak sampai berapa menit, makanan yang kumasak langsung habis seketika. Wajar, karena udara juga dingin, membuat kita jadi lebih sering lapar. Tak terasa malam pun berlalu. Kami pun masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat, mempersiapkan diri untuk besok pagi. Saat itu aku tidur di kamar yang ada di lantai 2 bersama Samsul, Irfan, dan Ian. Tak butuh waktu lama, mereka pun terlelap. Entah kenapa saat itu aku merasa tidak mengantuk. Aku merasa segar sekali. Kupaksakan tidur pun tidak bisa. Dan ketika itu sudah hampir jam 12 malam. Suasana di villa saat itu terdengar sangat hening. Sesekali bisa ku dengar suara binatang-binatang malam dari arah luar jendela kamar ini. Karena sepi, aku pun mengambil handphoneku dan membuka sosial media ketika itu. Sampai ada yang mengetuk pintu villa ini. Iya, terdengar jelas ada yang mengetuk pintu depan villa ini. Aku pun coba membangunkan temanku Samsul yang sedang tidur di sampingku. Sul, Sul, bangun Sul. Ada yang ngetuk-ngetuk pintu tuh. Bukain Gi. Sul, bangun.
Namun Samsul tidak membalas ucapanku. Aku pun keluar dari kamar dan turun untuk mengecek, siapa tahu memang penjaga villa ini yang sedang patroli. Suara ketukan pintu itu masih terdengar. Iya, bentar. Aku pun sampai di pintu depan. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa di depan pintu itu. Yang kulihat hanya ada pepohonan besar yang keranting dan daunnya terkena angin hingga bergerak-gerak. Udara dingin pun lantas langsung menerpa wajahku. Aku masih penasaran. Tadi yang ngetok tuh dari pintu depan ini atau pintu belakang ya? Aku masih mencoba berpikir positif. Aku segera menutup pintunya kembali. Dan ketika aku membalikan badanku, aku melihat ada seseorang yang berdiri di dekat tangga. Karena ketika itu gelap, aku tidak bisa mengenalinya siapa. Dia berdiri membelakangiku. Berdiri tepat di depan tangga untuk naik ke lantai 2. Mungkin itu salah satu dari temanku. Orang itu berdiri dengan kepalanya ditudungi kain berwarna merah. Aku tidak bisa menebak siapa itu. Sul, tuh lo ya Sul? Samsul, Pan, Yan, Huy. Ya bercanda. Siapa sih yang berdiri itu? Ada kerjaan deh. Nakut-nakutin. Tidak ada jawaban apapun dari orang itu. Dan masih terlihat berdiri sampai sesekali kulihat dia bergerak. Aku pun berjalan mendekatinya, perlahan demi perlahan. Karena penasaran, aku melihatnya dari sisi sebelah kiri. Masih tidak terlihat. Badannya tertutupi kain merah yang cukup panjang. Dari kepala sampai... Ketika kulihat ke arah kaki... Loh, astaga, kulihat kakinya. Kakinya tidak menapak ke lantai. Aku pun langsung mundur perlahan. Hingga tiba-tiba terdengar orang yang ada di depanku itu berkata, seketika sosok itu membalikan badannya dan astaga, sekarang kulihat jelas. Ternyata sosok yang ada di balik kain merah itu
adalah sosok nenek-nenek tua dengan wajah yang sangat pucat. Kedua bola matanya berwarna hitam pekat dan dia menyeringai seperti tertawa sangat mengerikan. Sosok nenek-nenek itu kini melayang semakin mendekatiku. Kakiku tidak bisa bergerak. Aku pun coba berhafal doa-doa di dalam hatiku, berharap bisa mengusir sosok nenek itu. Ketika semakin dekat, mulut nenek itu menganga dan mulutnya terbuka sangat panjang. Aku berteriak sekencang-kencangnya sampai ku dengar dari kejauhan suara orang berlari dan ternyata itu teman-temanku. Seketika itu sosok nenek itu berubah wujud menjadi asap hitam pekat dan tiba-tiba menghilang. Teman-temanku langsung menyalakan lampu dan menghampiriku. Mereka mendengar suara teriakanku dan membuat mereka terbangun, lalu turun ke bawah. Mereka bertanya kenapa dan apa yang kualami. Aku yang ketika itu masih syok tidak bisa berkata apa-apa. Dan mereka pun membawaku ke kamar dan menyuruhku beristirahat. Keesokan paginya, aku langsung menceritakan apa yang kualami semalam. Dan ketika ku ceritakan, salah satu temanku juga bilang bahwa dia sempat mendengar sesuatu dan melihat yang janggal di villa ini. Ketika dia sedang berada di toilet belakang, dia melihat sesuatu. Namun dia menyimpannya sendiri dan ketika itu langsung tidur. Merasa menjadi tidak nyaman di villa ini, salah satu temanku berinisiatif untuk bertanya kepada seorang warga yang ada di sekitar sana, yang juga penjaga di villa itu. Penjaga itu pun mengatakan bahwa dulu pemilik rumah ini sebelum akhirnya dibeli menjadi villa, sepasang kakek dan nenek. Sebelum akhirnya mereka meninggal dunia dan dikuburkan tak jauh dari villa ini. Entah sosok nenek itu adalah nenek yang dulu tinggal di sini atau bukan, masih misteri bagiku. Namun memang sampai saat ini, jika aku mengingat lagi kejadian itu, mungkin gara-gara omonganku terlalu sompral. Yang pasti setelah kejadian itu, aku dan teman-temanku pun tidak melanjutkan untuk menginap dan memutuskan untuk pulang pagi itu.